Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya mejanya kurang rapi, minta dirapikan terlebih dahulu ya. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya kurang semangat ya. Kalau misalkan ibu bilang siap belajar, kalian berarti harus menjawab siap, siap, siap. Bisa dimengerti? Siap Bu, bisa. Baik, siap belajar hari ini? Siap, siap, siap. Ya, baik. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sebelum ibu absen, ibu minta dipimpin doa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya. Baik Bu. Untuk sebelum memulai, mari kita berdoa. Tidak mati berdoa dimulai. Selesai. Baik, ibu akan absen dulu ya. Rifa, Dian, Rizky, Izin Bu, izin kemana? kurang tahu kayaknya kemarin katanya sakit Bu. Siti Rusdiani, Puji. Hadir. Baik, berarti ada yang tidak hadir ya hari ini. Sekarang kita akan memasuki materi yang baru ya, yaitu babnya tentang adab menjenguk orang sakit dengan hikmah sakit. Sepertinya materi kali ini itu sangat berkaitan sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, ibu akan coba bertanya dulu terlebih dahulu sebelum ibu menjelaskan materi. Ada yang tahu enggak adab menjenguk orang sakit itu seperti apa? Coba ibu sebutkan salah satu aja yang kalian ketahui. Adab menjenguk orang sakit itu seperti apa? Adabnya mungkin kita kalau menjenguk biasanya suka membawakan sesuatu atau ya mendoakan misalnya. Nah, baik, kali ini jawaban dari teman-teman ternyata sudah betul ya, ada menjenguk orang sakit. Mungkin ibu akan menambahkan beberapa lagi supaya kalian tuh tahu ya bagaimana ada menjenguk orang sakit. Bisa ditulis ya. Baik Bu. Yang pertama, adab menjenguk orang sakit yaitu mendoakan. Yang kedua, membawa buah tangan. Dan yang ketiga, jenguk tanpa memberatkan. Sudah? Nah, menjenguk orang sakit itu adalah sebagian kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena apa? Ketika ada orang yang sakit, kita wajib menengok orang tersebut. Karena dengan kita menengok orang tersebut, itu akan menjadi ladang pahala buat kita semua. Apabila ada orang yang sakit, kita harus hendak mendoakan agar orang tersebut itu lekas sembuh.
Nah, selain itu juga ternyata ketika kita menjenguk orang sakit itu akan menambah silaturahmi dengan orang-orang tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang adab menjenguk orang sakit? Enggak, Bu. Cukup? Cukup. Nah, kalau misalkan kalian merasa sudah tahu adab menjenguk orang sakit itu seperti apa, maka kali ini Ibu akan lanjut ke materi tentang hikmah sakit. Hikmah sakit itu seperti apa? Kita seringkali diberi ujian oleh Allah, yaitu tentang sakit, dimana ketika kita sedang diberi ujian sakit, banyak sekali orang yang sebagian itu mengeluh, menggerutu ketika kita diberi ujian sakit. Padahal pada dasarnya orang yang diberi sakit itu Allah mempunyai tujuan tertentu dan maksud tertentu. Kita itu tidak boleh ya yang namanya seujian apalagi sama Allah. Lah kenapa sih kita diberi ujian sakit sampai segininya sama Allah, padahal Allah itu ada maksud baik dari kita sakit itu. Jadi kalian tuh jangan berseujar lah, berprasangka buruk sama Allah kenapa kita diberi ujian sakit. Di antaranya ada beberapa tentang hikmah sakit. Yang pertama yaitu ternyata hikmah sakit itu bisa menghapus dosa kita. Nah, yang selama ini menjadi beban kita sakit, ternyata hikmah sakit tersebut itu menjadi penghapus dosa kita. Wah, ternyata luar biasa sekali dari hikmah sakit ini. Lalu hikmah sakit yang kedua yaitu menghindarkan kita dari api neraka. Nah, kita tidak pernah sempat berpikir ternyata dengan sakit itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Kita tidak pernah tahu, yang pernah kita tahu ya tentang sakit itu kita hanya mengeluh, tidak sabar. Banyak sekali ditemui mengeluh dan tidak sabar ketika diberi ujian sakit, padahal dari hikmah sakit tersebut ternyata bisa menghapuskan kita dari api neraka. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Terus yang ketiga tentang hikmah sakit juga ternyata bisa menyambung silaturahmi. Nah, kalian pernah berpikir enggak sampai sejauh sini ternyata hikmah sakit itu ternyata bisa menyambung silaturahmi. Mengapa bisa menyambung silaturahmi? Ternyata ketika kita punya saudara yang rumahnya ternyata jauh dari kita tidak pernah bertemu. Kita tidak pernah bertemu karena apa? Karena emang tidak ada kepentingan. Nah, ketika sakit, otomatis saudara kita yang jauh sekalipun akan menengok ke rumah kita, otomatislah di sana akan menyambung silaturahmi. Nah, ternyata hikmah sakit itu luar biasa sekali. Jadi kita ketika sakit jangan cepat mengeluh, jangan cepat bersujud sama Allah, dan ternyata itu malah akan membuat diri kita akan membuat diri kita tuh semakin tidak sabar. Kalau misalkan kitanya tidak sabar ya, karena Allah itu ternyata memiliki tujuan dari sakit kita tersebut. Ibu harapkan kalian
ketika diberi ujian sakit itu mempunyai hati yang lapang, hati yang sabar, agar rasa penyakit kita itu cepat-cepat diangkat sama Allah dan kita juga mendapatkan hikmahnya dari sakit tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang adab menjenguk orang sakit dan hikmah sakit. Cukup? Cukup. Baik, mungkin materi kali ini seperti ini ya. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan karena waktunya juga sudah habis. Jadi ibu rasa sekarang cukup. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat itu bisa barokah. Silakan Tintin. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa agar perjalanan kita selamat dan apa yang tadi Ibu sampaikan ilmunya kita bisa masuk ya. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin cukup sekian pertemuannya, dilanjut minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.